Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iftitha Lalato Karimah dengan NIM 2208031031053. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari komunikasi bisnis, yaitu penulisan laporan bisnis. Sebelum menjelaskan materi penulisan laporan bisnis, alangkah baiknya kita itu mengetahui apa sih itu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis dapat diartikan sebagai proses penerimaan pesan atau pengiriman pesan informasi antar individu atau kelompok dalam lingkungan bisnis, seperti penyampaian pesan informasi atasan dengan bawahannya, begitupun juga sebaliknya. Juga bisa dengan perusahaan dan kliennya, yang mana dengan kita memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka itu akan menghasilkan laporan bisnis yang berkualitas dan informatif, yang mana ini akan memperkuat komunikasi bisnis yang efektif. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi penulisan laporan bisnis. Sebelum itu, kita harus tahu nih pengertian dari penulisan laporan bisnis itu sendiri. Pengertian laporan bisnis menurut Herta Amorti and Herbert dalam bukunya Effective Business Communication memberikan definisi tentang laporan bisnis atau business report sebagai suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan jelas, dan rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Maka laporan bisnis itu adalah suatu laporan yang bersifat netral, namun memiliki tujuan jelas serta menjajarkan fakta kepada seseorang atau lebih dalam rangka untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Atas dasar dari definisi tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan nih bahwa suatu laporan bisnis itu bersifat netral, tidak memihak, juga memiliki tujuan yang jelas serta objektif untuk mengambil keputusan dan memecah masalah. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari laporan bisnis. Yang pertama, memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan. Di sini perusahaan itu bisa mengetahui kemajuan proyek ataupun kegiatan untuk memastikan semuanya itu berjalan sesuai rencana. Dan yang kedua itu juga bisa mengidentifikasi hambatan maupun solusi yang akan dilakukan untuk hambatan tersebut. Juga perusahaan itu bisa memberikan gambaran menyeluruh tentang kesehatan keuangan perusahaan maupun kinerja perusahaan, yang mana ini tuh dapat membantu pengambilan keputusan yang strategis untuk suatu perusahaan tersebut. Tujuan yang kedua yaitu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur perusahaan, yang mana di sini perusahaan haruslah mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur baru kepada karyawan, memastikan pemahaman dan kepatuhan karyawan akan kebijakan dan prosedur baru kepada karyawan. Maka jika perusahaan sudah mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur baru kepada karyawan, tidak akan terjadinya miskomunikasi di antara keduanya. Tujuan bisnis yang ketiga yaitu memenuhi persyaratan hukum dan peraturan. Di sini perusahaan itu harus melaporkan informasi keuangan ataupun non keuangan yang akurat kepada pihak berwenang yang terkait, seperti kantor pajak. Karena dengan ini akan membangun citra perusahaan yang kredibel dan taat hukum. Tujuan laporan bisnis yang keempat yaitu mendokumentasikan kinerja perusahaan. Di sini perusahaan haruslah menyajikan catatan pencapaian ataupun kemajuan perusahaan selama periode tertentu. Perusahaan juga bisa mengidentifikasi apa sih yang harus ditunjukkan performa yang baik dan mana sih yang harus perlu diperbaiki. Dengan perusahaan itu mendokumentasikan kinerja perusahaan, maka itu akan menjadikan sumber informasi yang berharga untuk dianalisis maupun dievaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Tujuan laporan bisnis yang kelima yaitu menganalisis informasi dan membantu pengambilan keputusan. Di sini perusahaan harus menyajikan data dan analisis yang relevan dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Dengan perusahaan ini menganalisis, maka kita bisa mengidentifikasi peluang dan risiko bisnis berdasarkan data yang sudah dianalisis tersebut. Dan juga tujuan ini itu bisa membantu pimpinan atau pemangku kepentingan lain itu membuat keputusan yang tepat dan menguntungkan.
Tujuan laporan bisnis yang keenam yaitu memperoleh pendanaan atau membuka bisnis baru. Di sini perusahaan harus menyajikan informasi keuangan yang meyakinkan dan rencana bisnis yang matang kepada investor yang sudah ditargetkan oleh suatu perusahaan tersebut. Kita juga harus membangun kepercayaan atau menarik minat investor untuk mendanai proyek baru atau bisnis kita. Yang selanjutnya yaitu karakteristik laporan bisnis efektif. Karakteristik laporan bisnis yang efektif itu ada apa aja sih? Yang pertama yaitu objektif dan netral. Laporan bisnis itu haruslah menyajikan fakta dan informasi secara objektif maupun netral tanpa ada opini pribadi. Perusahaan haruslah menghindari untuk memasukkan asumsi dan spekulasi. Perusahaan juga harus memastikan semua informasi yang disajikan dalam laporan bisnis itu dapat diverifikasi dan didukung oleh bukti. Karakteristik yang kedua yaitu akurat dan lengkap, yang mana perusahaan haruslah menyajikan data dan informasi yang disajikan itu haruslah akurat dan lengkap. Juga perusahaan haruslah memastikan bahwa data tersebut itu berasal dari sumber yang terpercaya dan terkini. Dan perusahaan haruslah menghindari kesalahan dalam perhitungan, kekeliruan fakta, ataupun informasi yang tidak lengkap dalam laporan bisnis itu tersebut. Dan yang karakteristik yang ketiga yaitu terstruktur dan mudah dipahami. Laporan bisnis di sini itu harusnya memiliki struktur yang logis dan terorganisir dengan baik. Di sini laporan bisnis itu harus menggunakan judul, subjudul, dan daftar isi, yang mana itu harus bisa membantu pembaca untuk menavigasi isi dari laporan bisnis tersebut. Karakteristik yang keempat yaitu bahasa yang jelas dan ringkas. Laporan bisnis di sini itu harusnya menggunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh audiens target. Laporan bisnis haruslah menghindari istilah yang rumit, kalimat yang berbelit-belit, maka menggunakan kata-kata yang familiar. Yang kelima, yaitu memuat kesimpulan dan rekomendasi. Di sini laporan bisnis itu harus membuat kesimpulan yang jelas dan ringkas, merangkum poin-poin penting apa saja sih yang ada di laporan bisnis tersebut. Juga bisa memberikan rekomendasi berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan, juga memberikan saran atau tindakan selanjutnya ataupun solusi atas permasalahan yang sudah diidentifikasi oleh suatu perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu jenis-jenis laporan bisnis. Jenis yang pertama yaitu laporan periodik, yang mana laporan ini itu dibuat secara berkala seperti laporan bulanan, triwulan, atau tahunan. Yang kedua yaitu laporan khusus, yang mana laporan ini tuh dibuat untuk tujuan tertentu seperti laporan penelitian, laporan analisis, ataupun laporan justifikasi. Dan yang ketiga laporan informal, yang mana laporan ini tuh dibuat secara singkat dan tidak resmi seperti memo ataupun email. Dan laporan yang keempat itu laporan formal, yang mana laporan ini tuh dibuat secara resmi dan terstruktur seperti laporan keuangan ataupun laporan tahunan. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penulisan laporan bisnis yang efektif. Yang pertama yaitu menentukan tujuan laporan. Langkah pertama dan paling penting adalah menentukan tujuan laporan, apa yang ingin dicapai dari laporan ini, apa yang ingin diinformasikan kepada audiens tentang laporan ini. Dan dengan memiliki tujuan yang jelas, maka itu akan membantu kita untuk menentukan isi, struktur, maupun gaya laporan yang akan kita buat. Yang kedua yaitu mengidentifikasi audiens. Kita itu harus mengetahui siapa yang akan membaca laporan ini, dan kita harus memahami audiens karena itu sangat penting untuk menyesuaikan bahasa, gaya, maupun tingkat detail laporan yang kita akan buat. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Kita itu harus mengumpulkan data yang relevan dan akurat untuk mendukung tujuan laporan kita. Data ini itu harus berasal dari berbagai sumber seperti catatan internal, survei yang kita bagikan, penelitian pasar, ataupun laporan keuangan. Dan pastikan bahwa data yang kita
ambil ini tuh sudah terverifikasi dan data yang terkini. Keempat, yaitu setelah kita mengumpulkan data, maka kita harus menganalisis untuk menggenerasi pola tren untuk dimasukkan dalam laporan kita. Kita harus menggunakan teknik analisis yang sesuai dengan jenis data dan tujuan laporan yang kita buat. Yang kelima, yaitu menyusun kerangka laporan. Di sini kita itu harus membuat kerangka laporan yang struktur dengan baik. Dengan kita membuat kerangka ini itu akan menjadi panduan kita dalam menyusun isi laporan dan memastikan semua poin penting dalam laporan itu tercakup. 6, yaitu menulis laporan. Di sini laporan itu harus menggunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami seperti yang sudah dijelaskan tadi. Laporan ini juga harus menghindari istilah yang rumit dan haruslah menyajikan informasi yang logis dan struktur sesuai dengan kerangka laporan yang telah kita buat tadi. Juga kita bisa menggunakan visual seperti tabel, grafik, ataupun gambar untuk memperjelas informasi untuk membuat laporan kita itu lebih menarik. Dan yang terakhir yaitu merevisi ataupun menyusun laporan. Di sini laporan itu harus diperiksa kembali dengan cermat untuk memastikan tidak ada kesalahan data bahasa, ejaan, ataupun fakta. Kita harus memastikan bahwa informasi yang ada di dalam laporan itu sudah akurat, lengkap, dan relevan dengan tujuan laporan yang kita buat. Kita juga bisa meminta rekan kerja kita untuk membaca laporan kita dan memberikan umpan balik dalam laporan kita, apakah ada yang kurang atau apakah ada tambahan yang mungkin bisa dimasukkan dalam laporan bisnis yang kita buat. Yang selanjutnya itu tips menulis laporan bisnis yang efektif untuk memukau ataupun menarik pembaca. Laporan bisnis yang efektif ini itu tidak hanya menyajikan data maupun informasi, namun juga mampu memikat atau meyakinkan pembacanya. Jadi ini beberapa tips untuk menulis laporan bisnis yang dapat memukau ataupun memikat para pembaca. Yang pertama yaitu bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Di sini laporan itu harus menghindari penggunaan bahasa yang rumit dan berbelit-belit seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa laporan kita itu harus menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan mudah dipahami oleh audiens target kita. Laporan bisnis itu juga harus menghindari istilah teknis yang tidak umum, kecuali jika kita itu yakin bahwa audiens itu akan memahami istilah teknis yang tidak umum itu. Dan laporan bisnis juga harus menggunakan kata-kata yang familiar agar mudah dipahami oleh audiens. Yang kedua yaitu struktur yang logis dan terorganisir. Susunan laporan yang haruslah itu terstruktur, yang jelas dan terorganisir. Kita itu juga bisa menggunakan judul, subjudul, atau daftar isi yang mana itu membantu pembaca untuk menavigasi apa sih isi laporan yang ada pada laporan bisnis yang kita buat. Yang ketiga yaitu alat bantu visual yang menarik. Kita bisa menggunakan alat bantu visual seperti tabel, grafik, dan gambar untuk memperjelas informasi yang kita buat agar membuat laporan yang kita buat itu lebih menarik. Tapi pastikan semua visual itu relevan dengan isi laporan dan juga mudah dipahami oleh audiens. Kita juga harus menghindari penggunaan visual yang berlebihan yang mana itu dapat mengganggu pembacanya. Dan yang keempat yaitu bebas kesalahan tata bahasa dan ejaan. Laporan kita itu harus bebas dari kesalahan tata bahasa dan ejaan, karena jika terdapat kesalahan bacaan ataupun ejaan itu akan merusak kredibilitas laporan yang kita buat dan membuat kita itu tidak profesional. Jadi kita tuh harus memeriksa laporan dengan cermat dan memastikan tidak ada kesalahan yang ada. Juga bisa kita menggunakan alat bantu seperti kamus ataupun pemeriksaan ejaan untuk membuat laporan kita itu bebas dari kesalahan tata bahasa ataupun ejaan. Yang keenam yaitu
desain yang menarik. Kita tuh dapat menggunakan desain yang menarik dan profesional untuk laporan kita. Kita harus menggunakan font yang mudah dibaca, format yang konsisten dan spasi yang cukup dalam laporan kita. Kita juga dapat menggunakan warna ataupun gambar yang membuat laporan kita itu lebih menarik. Dengan desain kita yang menarik ini, maka akan membuat pembacanya itu lebih tertarik untuk membaca laporan kita. Dan yang ketujuh yaitu pertimbangkan audiens. Kita itu harus selalu ingat audiens saat kita itu menulis laporan bisnis. Kenapa? Karena kita itu harus menyesuaikan bahasa, gaya, dan isi laporan kita dengan kebutuhan dan minat mereka. Jadi kita itu harus memastikan informasi yang kita sajikan itu harus relevan dan bermanfaat bagi audiens kita. Tips yang terakhir yaitu periksa kembali, seperti yang sudah dijelaskan, seperti yang dari tadi, sebelum kita itu menyelesaikan laporan, maka langkah baiknya itu kita itu meluangkan waktu untuk memeriksa kembali dengan cermat laporan yang kita buat. Pastikan semua informasi itu akurat, lengkap, dan terkini, dan juga periksa kembali struktur bahasa maupun format laporan yang kita buat. Seperti yang saya jelaskan tadi, maka kita tuh harus meminta rekan kerja kita itu untuk membaca laporan kita, apakah ada kekurangan atau bahkan ada tambahan dari rekan kerja kita. Dengan kita mengikuti tips-tips ini, maka kita dapat menulis laporan bisnis yang efektif, memukau, menarik, dan dapat meninggalkan kesan positif bagi pembacanya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang sudah dijelaskan yaitu laporan bisnis merupakan alat yang penting untuk komunikasi informasi dan pengambilan keputusan dalam dunia bisnis. Dan dengan kita memahami pengertian, tujuan, karakteristik, jenis, dan maupun langkah-langkah dalam penulisan laporan bisnis ini, maka kita dapat membuat laporan bisnis yang efektif dan bermanfaat bagi organisasi kita ke depannya. Sekian penjelasan materi mengenai penulisan laporan bisnis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye bye.